Baiklah, perkenalkan, nama saya Cindy Monica. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari hardware itu sendiri. Fungsi dari hardware itu sendiri yaitu menampilkan data, mengolah data, dan menerima output-output atau input-input dari komputer dan membantu mendukung dari jenis komputer yang ada, serta menerima input atau masukan dan memberikan output di dalam komputer maupun di luar komputer yang terpasang. Dan adapun berbagai macam hardware dan fungsinya, mari kita jelaskan salah satunya. Nah, salah satunya dari motherboard. Motherboard definisinya itu adalah sebuah papan induk ataupun papan sirkuit yang di dalam komputer. Banyak dari komponen penting dari suatu sistem, yaitu seperti unit pemrosesan dan central memory. Motherboard umumnya bagian komputer yang paling utama, yaitu berisi BIOS. BIOS adalah bagian utama yang mengatur sistem input ataupun output, yaitu pengatur koneksi input, soket prosesor, soket memori, ataupun VGA. BIOS sendiri yaitu Basic Input Output System. Adapun merek motherboard yang terkenal yaitu diantaranya Biostar, Gateway, Asus, dan Gigabyte. Yang diperlukan dalam memilih motherboard diantaranya lihat frekuensi BIOS-nya, prosesor, soketnya, terus jumlah sakat SATA atau PCI-nya. Jadi kalau dirangkum, berbagai fungsi dari motherboard yaitu adalah sebagai tempat berbagai komponen elektronik, sebagai tempat slot dan port yang dipergunakan untuk peripheral yang lain, mengatur komunikasi antar komponen satu sama lain. Terus yang terakhir, mengatur basic input atau output sistem BIOS yang terdapat pada read-only. Jadi segitu aja video dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Saya Destara Manteja dari kelompok K. Saya akan menjelaskan tentang ROM atau Read Only Memory. ROM adalah perangkat keras pada komputer yang berupa chip memori semikonduktor. ROM dapat didefinisikan sebagai salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM ini sifatnya permanen, artinya data atau program yang disimpan di dalam ROM tidak akan hilang, walaupun aliran listrik dimatikan. Adapun fungsi ROM sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software, seperti ROM BIOS, di mana BIOS tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya lebih dahulu. Adapun jenis-jenis ROM seperti 1. Max-ROM. Max-ROM adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang. 2. FROM. FROM adalah sebuah chip memori yang dapat diisi data satu kali saja. 2. EPROM. EPROM adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Pun cara kerja ROM. ROM memasukkan data yang diterima dan kemudian data tersebut dikonversi atau diubah menjadi firmware yang kemudian informasi tersebut dapat ditampilkan melalui output device. Perkenalkan, nama saya Joshua Manalu. Kali ini saya akan membahas salah satu dari hardware komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory. Di samping saya ini sudah ada gambar dari Random Access Memory. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian RAM. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu, agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatil, yang artinya membutuhkan aliran listrik untuk menjalankannya. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain yang bersifat non-volatil. Jadi, RAM bekerja hanya saat komputer dalam keadaan hidup saja. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis RAM.
Di sini di samping saya sudah ada gambar dari DRAM atau Dynamic Random Access Memory seperti ini. DRAM adalah jenis memori akses acak yang menyimpan setiap bit data dalam kapasitor terpisah di sirkuit terpadu. Pada DRAM, data yang tersimpan secara perlahan-lahan akan hilang karena adanya kehilangan muatan kapasitor, sehingga diperlukan penyegaran ulang secara periodik. Tindakan itulah yang menyebabkan DRAM disebut sebagai dinamis. Selanjutnya ada static RAM, seperti yang ada di samping saya ini gambarnya. Static RAM atau Static Random Access Memory adalah memori akses random statis yang menandakan bahwa memori menyimpan isinya selama power tetap berjalan, tidak seperti DRAM yang perlu disegarkan secara berkala. Hal ini dikarenakan SRAM menggunakan transistor tanpa kapasitor. Tidak adanya kapasitor tidak membuat kebocoran daya, sehingga SRAM tidak perlu disegarkan secara ulang seperti DRAM. Selanjutnya ada DDR-RAM, DDR-DRAM, Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis memori komputer yang sangat cepat. Ia mampu mentransfer data 2 kali lebih cepat dalam jumlah waktu yang sama. Seperti ini gambar dari DDR-RAM. Di sini ada DDR1, DDR2, DDR3. Itu merupakan generasi dari DDR-RAM selama beberapa generasi ini. Selanjutnya ada RDRAM atau Rambus DRAM. Adalah RAM yang dikembangkan oleh perusahaan Rambus. Ia memiliki jalur data yang sempit atau 8 bit, tetapi kinerjanya tidak dapat diungguli oleh DRAM jenis lain yang jalur datanya lebih besar dari Rambus DRAM, yaitu 16 bit atau bahkan 32 bit. Seperti ini gambar dari RDRAM. Selanjutnya ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Memori ini merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun 1996 hingga 2003. Selanjutnya saya akan membahas fungsi dari RAM tersebut. Fungsi dari RAM yaitu untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Fungsi RAM lainnya sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program dalam komputer itu sedang dijalankan. Jadi, pada saat kamu mengerjakan sesuatu di perangkat komputer, maka komputer akan menyimpan data tersebut secara sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan saat ingin melihat kembali data tersebut. Selanjutnya, ada ukuran-ukuran dari RAM. Ukuran RAM yang umum ditemukan terpasang secara bawaan sebesar 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, sampai 32 GB. Kapasitas RAM di dalam suatu PC atau laptop sangat mempengaruhi kinerjanya. Semakin besar ukurannya, maka kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti pemrosesan data atau penyimpanan data, membuka data dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai RAM. Terima kasih. Selanjutnya, hardware yang terakhir adalah Video Graphic Adapter atau VGA. Ini adalah gambar VGA-nya. VGA adalah suatu perangkat keras pada komputer untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Fungsi VGA yaitu membantu membuat desain grafis dan tampilan layar menjadi lebih jernih dan tajam. Jenis VGA ada dua. Yang pertama VGA onboard. Seperti ini adalah gambar VGA onboard-nya.
VGA onboard merupakan jenis VGA yang banyak digunakan pada komputer atau laptop standar. VGA onboard berarti chip VGA yang digunakan menjadi satu dengan motherboard. VGA onboard bekerja dengan memanfaatkan memori komputer, yaitu RAM. VGA onboard ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu perawatannya mudah. Kemudian harganya jauh lebih murah dan juga sudah cukup mumpuni untuk kebutuhan komputer standar sehari-hari. Adapun kelemahannya yaitu lemah dalam menangani grafik berkualitas tinggi, tidak support dengan game berresolusi tinggi dan modern, dan juga terkadang sering mengalami gejala lag atau lemot ketika memutar video beresolusi tinggi. Jenis VGA yang kedua yaitu VGA add-on. VGA add-on ini merupakan VGA yang belum terintegrasi pada motherboard. Dia terpisah dari motherboardnya. VGA add-on ini kualitasnya jauh lebih baik daripada VGA onboard. Untuk VGA add-on memiliki kelebihan bisa melakukan pekerjaan yang membutuhkan grafik tingkat tinggi atau rendering berat, dan juga tidak memakan memori utama atau RAM pada CPU. Proses yang sedang berlangsung menggunakan VGA add-on tidak akan membebani prosesor dan komputer tetap akan bekerja dengan cepat. Tetapi kelemahannya adalah harganya tinggi, bahkan dapat lebih mahal daripada seperangkat motherboard, ditambah dengan prosesor beserta RAM. Kelemahannya yang lain yaitu membutuhkan tenaga listrik yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan power supply yang kapasitasnya besar. Itu saja, sekian dari kelompok K. Terima kasih.